Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya yang semangat, kita masih di Islam Indo Indah. Tema kita adalah 15 siksaan orang yang meninggalkan sholat. Langsung aja kita bahas lagi ya mengenai sholat ya. Habib. Siap. Nanya dong Bib. Ada orang Bib gak pernah sholat Bib. Enggak deh. Ada orang Bib rajin banget sholat Bib. Dia minta sama Allah dikabulin doanya. Tapi orang itu sholatnya sebenarnya gak rajin ya, jarang-jarang, bolong-bolong. Udah sholatnya bolong-bolong, minta dikabulin doanya. Itu gimana, bakal dikabulin apa enggak semua doa-doanya Bib? Ya, doanya dikabulkan atau tidak kalau dia meninggalkan sholat. Iya, tapi doanya lebih rajin daripada sholatnya. Baik. Itu gimana Bib? Ini banyakkan minta tidak mau menunaikan. Baik, Masya Allah, ada orang yang sholatnya itu seminggu sekali Bu. Ya, cuma sholat Jumat. Itu pun datangnya qomat mau habis, imam belum salam dia udah pulang. Nah. Bisa. Kemudian yang kedua ada orang yang sholatnya setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ada orang yang sholatnya seumur hidup sekali. Itu pun disolatin. Ya. Jadi Masya Allah ketika doa itu orang sholat dia lebih rajin doanya daripada Sholatnya. Doanya dikabulkan atau tidak. Walaupun dikabulkan begini. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Walakin yu'til iman illa man yuhib. Nabi SAW beliau mengatakan Allah itu memberikan dunia, Sony. Ya kan minta, orang tuh kan berdoa berarti kan minta duit, biasa minta rezeki. Iya Bib. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai. Ada orang beriman, ada orang yang tidak beriman. Kadang-kadang orang yang tidak beriman ini lebih kaya, lebih sukses daripada orang yang beriman. Ya. Maka keterangannya Nabi bilang, apa kata Rasul SAW? Allah itu memberikan dunia ya kepada orang yang ia cintai dan sama orang yang ia tidak cintai diberikan. Kalau urusan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada satu yang tidak diberikan oleh Allah. Wala yu'til iman. Allah tidak memberikan seseorang itu keimanan kecuali sama orang yang ia cintai. Jadi kalau urusan dunia semua diberikan sama Allah. Yang beriman atau tidak beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sama dunia diberikan beriman atau tidak beriman. Tapi urusan iman hanya Allah Subhanahu wa taala berikan sama orang yang ia cintai. Jadi Masya Allah, orang itu harus rajin sholat. Orang sholat nih walaupun kurang bagus. Misalnya orang sholat, di akhir sholat dia tidak berdoa misalnya. Dia tidak berzikir. Itu lebih baik daripada orang cuman berdoa tapi tidak sholat. Kan gitu. Orang sholat nih tapi dia udah habis sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum, jalan. Itu lebih baik ketimbang orang cuma berdoa tapi tidak melakukan sholat. Sholat itu apa sih sebenarnya? Sholat itu bukan cuma kita mengingat, mengingat namanya sholat. Tidak, sholat itu agwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Apa itu sholat? Sholat itu suatu perkataan dikir-dikirnya. Wa af'al, perbuatannya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu namanya perbuatan sholat. Yang muftatahatun bitakbir, yang sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri muhtatamatun bitaslim. Jadi hati-hati bisa istidraj. Saya enggak sholat, saya cuma berdoa, tapi dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj. Allah tidak peduli sama urusan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan urusan dunia. Jadi lakukan sholat
Karena sholat itu adalah kewajiban. Ingatin, ente senang atau tidak senang sholat. Karena sholat itu kewajiban. Insya Allah kita semua bisa menjadi beriman dan kaya raya dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Nanya ya, yang ada di sini ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Kanan apa kiri dulu ya? Kiri dulu deh. Nanti sebelah situ ya. Ibu siapa ya? Ibu aja deh. Silakan ibu, namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti dari Majelis Taklim Trans Studio. Dari Majelis Taklim Trans Studio Bandung. Iya. Ya. Tepuk tangan dong dari Bandung nih. Iya mau nanya Makasih. apa? Ibu kenapa sih? Kok kayaknya deg-degan? Pak Ustadz boleh nanya? Wah boleh udah samperin loh Pak Ini Ustadz. Pak Ustadz orang tua yang masih belum bertobat dan sering meninggalkan sholat, padahal anaknya sering mendoakan dan ingin segera orang tuanya bertobat. Apakah anaknya bisa ketekunan dan doa anaknya bisa membantu orang tua? Oh iya. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Maulana, mohon dijawab Nabi dan Ustadz. Sasam. Kalau berbicara tentang doa, doa itu tarik menarik dengan takdir. Dengan doa anak bisa nggak membuat orang tuanya sadar? Jawabannya bisa. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Hati-hati, ketika ada orang tidak sholat, maka dia tidak mendapatkan doa dari orang-orang beriman, orang-orang soleh. Itu bahayanya loh. Jadi siksaannya di dunia, salah satu siksaan bagi orang yang tidak sholat, tidak mendapatkan bahagian dari doa orang-orang soleh. Tidak dapat. Ayo kita semua berdoa. Allahumma pilih muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Berdoa. Dia tidak dapat. Tidak sholat. Sayang dong. Tidak sampai. Jaringannya tidak nyampe. Harus connect. Ya, lama. Karena tidak tahu passwordnya. Kira-kira ada wifi. Tapi dia tidak tahu passwordnya. Bisa masuk gak? Enggak. Enggak. Jadi salah satunya dengan sholat. Dengan sholat. Maaf jamaah. Tapi kalau berbicara tentang doa. Mudah-mudahan. Kita tetap berbaik sangka. Mudah-mudahan atas doanya anaknya jangan pernah berhenti mendoakan orang tua. Sebagaimana Abu Hurairah mendoakan orang tuanya. Mendoakan ibunya. Dan akhirnya ibunya masuk Islam. Jadi jangan pernah putus asa dalam berdoa. Tapi mudah-mudahan nih orang tua dimanapun berada. Paling bagus memang anak-anak kita dimasukkan di sekolah agama. Betul tidak? Kenapa? Enak sudah tidak ngajarin lagi. Dia ngajarin kita. Dia ngingetin kita. Masya Allah. Betul tidak? Iya Ustadz. Ngerasain gak? Iya. Ya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Terima kasih ya Ibu ya sudah bertanya ya Bu ya. Kalau gitu Ibu nih yang kayaknya lagi sedih, boleh Bu? Silakan Bu nanya Bu. Ibu udah mau nangis aja, gak apa-apa berdiri aja dulu Bu. Nah, dari mana? Dari Trans Studio, Dari Trans. berjamaah Trans Studio Bandung. Oh iya namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Harusnya assalamualaikum dulu tadi. Ya coba. Nama saya Tati. Nah tadi mau assalamualaikum dulu. Assalamualaikum dulu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Tati dari Majelis Taklim Trans Studio Bandung. Tepuk tangan untuk Ibu Tati. Biar gak gugup. Mau nanya apa Ibu? Ini dong Pak Ustadz, Ini dong apa? mau nanya. Nah iya. Mau nanya dong. Iya tanya dong, iya. Ya. Gini ya katanya orang yang meninggalkan sholat itu siksaannya ada di dunia, akan dibenci oleh banyak orang. Tapi kok banyak orang yang jarang sholat. Tapi
kok banyak temannya dan dikelilingi orang yang baik gitu. Gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, udah tahu katanya disiksa di dunia orang yang gak sholat dibenci sama orang, tapi masih banyak orang yang gak sholat katanya itu. Baik, Gimana, Ustadz? bismillahirrahmanirrahim. Siksaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat di dunia, siksaan di dunianya. Yang keenam adalah mereka akan tidak disenangi atau bahkan dibenci oleh kebanyakan orang. Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celakalah bagi musallin orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai di dalam salatnya, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Siksaannya adalah dia tidak disenangi oleh kebanyakan orang. Tapi jikalau ada orang kelihatannya nggak pernah sholat tuh, tapi kok temennya banyak ya, tapi kok banyak orang yang senang dengannya. Nah, di hadis lain Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjadi seorang dermawan. Dermawan itu Bu, meskipun dia nggak sholat pasti banyak yang senang sama dia. Orang dermawan itu meskipun dia tidak sholat pasti banyak orang yang senang sama dia. Tapi orang yang senang sama dia cuma butuh duitnya aja. Makanya nih kalau mau disenangi sama orang banyak-banyak bagi-bagi. Karena memang begitulah fitrahnya. Kalau engkau ingin disenangi sama orang banyak-banyak sedekah. Ya, tapi orang yang meninggalkan sholat biasanya Allah akan menghukumnya dengan membuat circle-nya menjadi circle yang tidak bagus. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung orang yang mempunyai circle pertemanan begini. Ibu punya teman kayak gini nggak Bu? Ibu mau jalan ke suatu tempat, tiba-tiba ibu nanya sama teman ibu, ayo jalan yuk. Tiba-tiba temennya ngomong gini, ntar habis sholat aja baru jalan. Oh, bersyukur kalau punya teman kayak gitu. Atau misalnya ibu ngajak temennya, yuk nongkrong yuk, kemana? Ke kafe itu. Terus teman ibu bilang begini, terus ntar sholatnya di mana? Wow, bahagia tuh punya teman kayak gitu tuh. Setiap mau jalan mikirin sholatnya di mana. Setiap mau jalan mikirin sholat dulu baru jalan. Maka almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinilai daripada agama teman-temannya. Kalau dia punya teman yang rajin sholat, insya Allah akan menarik dia juga untuk sholat. Kalau dia punya teman yang tidak sholat, ingat akhlak buruk itu menular. Jangan kira keburukan itu tidak menular. Akhlak buruk itu akan menular. Kita mungkin rajin sholat, tapi lama-kelamaan kita berteman dengan orang yang tidak sholat. Lalu kita lihat, nih orang gak sholat tapi rezekinya lancar-lancar aja. Ya ngapain gue sholat juga ya? Tuh, menular akhirnya tidak sholatnya, akhirnya menular kepada orang tersebut. Ini orang kok tidak sholat tapi kok lancar daripada pekerjaannya. Saya yang sholat tiap hari kok nggak lancar. Akhirnya dia melihat orang yang tidak sholat lancar pekerjaannya, dia pun ikut-ikutan tidak sholat. Maka siksaan bagi seseorang di dunia yang meninggalkan sholat atau melalaikan sholatnya, meremehkan sholatnya, dia akan dijauhi oleh orang-orang. Maksudnya orang-orang yang dekat sama Allah justru tidak dekat dengan orang tersebut. Kita ini senantiasa butuh wasilah Bu. Kita butuh guru untuk mencapai jalan yang benar. Kita butuh orang yang membimbing kita. Kita butuh circle yang baik untuk kita sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita nggak sholat, Allah menjauhkan itu semua. Kalau kita nggak taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjauhkan orang-orang yang bisa membimbing kita. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita bisa meniti di titian Siratal Mustaqim kalau kita tidak mempunyai circle yang baik? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata surah Al-Furqan, sungguh celaka aku, kata orang-orang nanti di akhirat. Siapa mereka? Seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Teman itu mempengaruhi akhlak, teman itu mempengaruhi agama, dan orang yang meninggalkan sholat, salah satu hukumannya Allah jauhkan orang-orang baik dari circle pertemanannya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Terima kasih ya Ibu Trans Studio dari Tati ya.
kebalik ya. Ibu Tati dari Trans Studio. Salah ya. Namanya Assalamualaikum. Tapi ibunya happy aja loh, senyum-senyum aja loh. Ibu juga, ibu kayaknya mau nanya ya. Ya, silakan ibu. Ibu namanya siapa? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yani dari Majelis Taklim Trans Studio Bandung. Tepuk tangan dong untuk Ibu Yani. Yani ya? Ya. Ya. Tanya dong Ustadz. Ye. Habib, bagaimana dengan orang yang malas sekali sholat, tapi apakah itu tanda dijauhkan dari Allah dan dijauhkan dari keberkahan yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bib jawabannya Bib? Silakan Habib Muhammad. Masya Allah. Di antara siksaan orang yang malas sholat, fa innahu yamutu dzalilan. Di antara orang yang malas untuk ibadah sholat, dikhawatirkan dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina. Hina dia. Ya hinanya mungkin naudzubillah min dzalik, misalnya meninggal di kotak sampah. Allah. Misalnya kan kita terhina, namanya jasadnya saja di dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mau menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Salat itu semuanya isinya ampunan dosa. Ada satu riwayat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mengatakan, "Idza qamal 'abdu fi sholatihi fawudi'a ala ra'sihi aw atikihi dzunubuhu. Fa in raka'a aw sajada tasagatat dunubuhu." Nabi SAW beliau mengatakan idza qamal abdu fi salatihi. Misalnya contoh. Dibantu Bib? Kantong. Saya bantu Bib? Ingatnya ada kantong. Artinya Masya Allah ini konversi fresh. Pemikiran. Contoh misalnya kita sholat nih. Allahu Akbar, sholat. Ya. Ketika kita sholat, jadi lupa. Ketika kita sholat. Jadi ketika kita sholat, seorang musolli, ini musolli, Allahu Akbar musolli. Itu fanada munadin. Gak apa-apa sudah. Cukup. Padahal saya masih bisa lagi loh lebih lama Ustaz. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika lagi Allahu Akbar, Bu, takbiratul ihram kita saja. Jadi pantanya pantas kalau orang lalai sholat itu di antara hukumannya fa innahu yamutu dzalilan, pantas saja dia akan meninggal dalam keadaan hina. Karena dia dimuliakan tidak mau. Dia itu sholat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar ketika kita sholat. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat-malaikat untuk apa? Kata Allah, ambil dosa fulan. Jadi kita nih, saya mau tanya sama ibu-ibu semua di rumah nih. Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Suaranya kurang ngopi. Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Banyak dosa. Kita banyak dosa. Dari sholat itu Allah muliakan. Dari sholat. Apa ketika sholat Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya ambil dosa fulan. Catatan kejelekannya, catatan dosa-dosanya Allah itu suruh ambil. Suruh ditaruh di mana? Ra'sihi au atikihi. Allah suruh taruh di atas kepalanya. Atau atikihi di atas pundaknya. Lihat nih lagi sholatnya. Fa'idha raka'a al-musalli yang lagi sholat. Allahu Akbar dia ruku. Au sajada. Atau ketika dia sujud. Maka dosa yang Allah disuruh taruh di atas kepalanya tuh. Ketika kita ruku kan pasti jatuh. Apapun yang ada di kepala kita yang gak nempel itu jatuh. Artinya ketika kita ruku, ketika kita sujud. Itu dosa-dosa dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika lagi sholat saja dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita merasa manusia sangat-sangat tidak sempurna, sayang sekali umur yang Allah berikan sama kita, kita malas untuk sholat. Ya.
Ditakutkan tadi siksaannya meninggal dalam keadaan hina atau dihinakan oleh Allah. Bukan Allah menghinakan dia, dia menghinakan dirinya dengan sebab dia tidak mau melakukan sholat wajib atau sholat 5 waktu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu karena ingat sholat itu kewajiban, dari sholat saja dosa-dosa kita itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk jawabannya. Dan terima kasih Ibu sudah bertanya. Tepuk tangan untuk kita semua, Masya Allah. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Ada lagi yang mau nanya? Udah sebelah situ sudah ya. Oh Ibu, oke. Silakan Ibu. Duh, Udah punya mic aja dari mana? jadi kepikiran nih belum sholat tadi subuh soalnya pada penuh semua. Apakah di sini bisa izin dulu ada tempat sholat di belakang Ya musola? tadi pada sholat semua masih ada tempat kok gak sholat? Iya Mas Soni makanya. Pikirin kreditan panci sih. Sambil ngelamun jadi takut juga ya ngedengar itu. Ya udah tuh ada musola Bu sana di Maaf, belakang. izin dulu. Ya belakang mana kayak tahu aja lagi. Ya Allah, lah gak jadi nanya. Mic-nya Bu. Nanti aja nanyanya. Ih, lah pergi-pergi aja Ustaz. Udah bawa mic. Makanya karena ibu tuh pergi, jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. 15 siksaan bagian tidak sholat. Aduh.